Bapak Presiden yang terhormat serta hadirin yang kami muliakan, sebagai catatan terakhir kami Pak, ada 3 hal yang perlu kami suarakan kepada Pak Jokowi. Yang pertama, kami keluarga besar Gamki mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Jokowi yang tanpa mengenal lelah memberikan hati, pikiran, tenaga dan diri untuk kepentingan rakyat Indonesia, membangun Indonesia dari Merauke sampai Sabang, dari Miangas sampai Rote. Walaupun Bapak dicaci, dihujat oleh orang yang membenci Bapak, tapi Bapak tidak pernah balas membenci. Bapak tetap melangkah ke depan, tetap tersenyum, menyapa rakyat dengan kehangatan. Itu yang bagi kami iman Kristen Pak, ditampar pipi kiri, itu diberikan pipi kanan. Bapaklah yang menjadi inspirasi kami Pak. Hari ini bagi Gamki adalah momen yang sentimental Pak, momen yang menyentuh perasaan, karena mungkin tidak ada lagi momen lain bagi Gamki untuk bisa bertemu secara langsung dengan Bapak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia. Dengan penuh hormat dan kasih, izinkan kami sekali lagi Pak, mewakili keluarga besar Gamki mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden. Yang kedua, kami sangat berharap pembangunan yang dilakukan di masa kepemimpinan Bapak akan dilanjutkan oleh pemimpin berikutnya Pak. Kami sangat berharap Presiden Indonesia selanjutnya adalah pemimpin yang memiliki nilai-nilai seperti Bapak, berani, bernyali, inklusif dan toleran, memiliki visi yang jelas dan berani mewujudkannya, membangun Indonesia sentris, rendah hati, tidak baperan Pak, tidak otoriter juga. Itulah ciri-ciri pemimpin yang kami harapkan. Kami sangat berharap Pak, siapapun presidennya nanti harus memiliki nilai-nilai kepemimpinan seperti Pak Jokowi dan harus melanjutkan pembangunan positif yang dilakukan oleh pemerintah sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTube-ku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Pujian kepada Bapak Presiden Joko Widodo terus mengalir, tidak hanya di negeri sendiri, tetapi dari luar negeri pun terus memberikan apresiasi kepada seorang Presiden Joko Widodo. Berkaitan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78, cara berpakaian dari Jokowi pun menuai pujian yang begitu banyak dari rakyat Indonesia. Jokowi memang benar-benar hebat. Jokowi adalah salah satu sosok presiden yang selalu melestarikan nilai-nilai budaya yang ada di Indonesia. Seorang Presiden Joko Widodo memang tak ada tandingnya. Jokowi hebat. Di mata rakyat jelata, Jokowi bak malaikat. Ini adalah sebuah julukan yang tidak semua presiden bisa menerimanya. Tetapi begitulah kehebatan dari seorang Jokowi. Bahkan berita yang terbaru, survei tentang elektabilitas dari seorang Presiden Joko Widodo sudah mencapai 90%. Luar biasa. Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama mencoba untuk menyimak dan mendengarkan cuplikan-cuplikan video yang akan saya tayang berikut ini. Selamat menyaksikan. Bapak Ibu yang saya muliakan, posisi presiden itu tidak senyaman yang dipersepsikan. Ada tanggung jawab besar yang harus diemban, banyak permasalahan rakyat yang harus diselesaikan. Dan dengan adanya media sosial seperti sekarang ini, apapun bisa disampaikan kepada Presiden. Mulai dari masalah rakyat di pinggiran, sampai kemarahan, sampai ejekan, dan bahkan makian dan fitnahan, bisa dengan mudah disampaikan dengan media sosial. Saya tahu ada yang
mengatakan saya ini bodoh, pelongo-pelongo, tidak tahu apa-apa, Fir'aun, tolol, ya tidak apa-apa. Sebagai pribadi saya menerima saja. Tapi yang membuat saya sedih, budaya santun dan budaya dan budi pekerti luhur bangsa ini kok kelihatannya mulai hilang. Kebebasan dan demokrasi digunakan untuk melampiaskan kedengkian dan fitnah. Polusi di wilayah budaya ini, sekali lagi polusi di wilayah budaya ini sangat melukai keluhuran budi pekerti bangsa Indonesia yang besar. Memang tidak semua seperti itu. Saya melihat mayoritas masyarakat juga sangat kecewa dengan polusi budaya tersebut. Cacian dan makian yang ada justru membangunkan nurani kita semua, nurani bangsa untuk bersatu menjaga moralitas ruang publik, bersatu menjaga mentalitas masyarakat, sehingga kita bisa tetap melangkah maju, menjalankan transformasi bangsa menuju Indonesia maju, menuju Indonesia emas 2045. Sebagai anak Maluku, saya bangga banget dan terharu melihat Pak Jokowi memakai kain tenun Tanimbar. Indah sekali baju yang dipakai oleh Pak Jokowi. Kain Tanimbar ini yang dipakai Pak Jokowi mempunyai filosofi yang sangat dalam. Keseimbangan antara hubungan manusia dan manusia, keseimbangan hubungan manusia dengan alam, dan juga hubungan manusia dengan Tuhan, spiritualisme. Dan kain tenun kita ini menandakan bahwa peradaban kita sebagai orang Maluku itu sudah sangat tua. Peradaban kita di Maluku itu sudah sangat lama. Makanya dari kain tenun tersebut saja sudah terlihat bahwa kita mempunyai budi pekerti, filosofi, dan nilai-nilai yang luhur. Bagaimana kita menjaga keseimbangan kehidupan di Maluku. Dan kita juga bisa dibilang bahwa kita adalah bangsa Maluku atau orang Maluku adalah manusia pertama yang disebut oleh Alifuru. Alifuru yang artinya adalah manusia pertama. Keindahan kain Tanimbar ini juga sebetulnya tidak sesuai juga sekarang dengan keadaan yang terjadi di Maluku. Yang faktanya adalah Maluku adalah provinsi nomor 4 termiskin di Indonesia. Dengan angka stunting atau malnutrisi anak-anak Maluku yang mencapai 28%. Lebih dari 1/4 anak Maluku mengalami malnutrisi. Bagaimana Maluku bisa menjadi generasi yang unggul kalau anak-anak kita tidak mempunyai gizi yang baik? Padahal ironinya kita hidup dengan sagu, dengan protein yang tinggi, dan lumbung ikan. Dan Pak Jokowi, belum banyak pemerataan harga yang terjadi juga di Maluku. Harga BBM di pulau-pulau terluar, pulau-pulau terselatan, sangat-sangat mahal. Tidak ada di kampung saya, Pak, di Maluku Barat Daya. Tidak ada BBM subsidi. Bahkan harga solar mencapai Rp30.000. Dan nelayan harus melaut dengan harga BBM yang sangat mahal. Sedangkan kita tidak mempunyai infrastruktur juga cold storage yang memadai untuk para nelayan menyimpan ikan-ikannya. Akhirnya mereka harus mengubur ikan-ikannya dengan ongkos melaut yang sangat tinggi, dan tidak adanya infrastruktur ini, masyarakat betul-betul sangat menderita, Pak. Jadi pemerataan BBM, bensin yang seharusnya merata harganya di seluruh Indonesia, di pulau-pulau terluar di Maluku
kita daerah 3T, keempat yang termiskin di Indonesia. Kita mohon Pak perhatiannya untuk Maluku. Terima kasih Pak Jokowi sudah memakai kain tenun Tanimbar. Kaluedo, Amato. Ini adalah momen Presiden Jokowi mengambil hindari di rangkaian jatuh dengan kemudian seorang Presiden Joko Widodo. Harus diakui, Presiden Jokowi dalam memainkan filosofi politik Jawa dengan kepiawaiannya sangat mengesankan. Dalam ketenangan, dia memilih langkah yang matang dan strategis, menghindari kegemparan yang tidak produktif, seperti dalang yang mengendalikan wayang. Langkahnya tampak sederhana, namun mematikan lawan. Ia menghormati nilai keseimbangan dan kebijaksanaan dalam setiap tindakan, menciptakan harmoni di tengah riak politik. Presiden Jokowi tidak hanya memimpin, tapi juga mengajarkan tentang kebijaksanaan dalam perubahan. Di panggung politik yang selalu mempesona dengan intriganya, telah terukir kisah yang memancarkan keindahan dan kompleksitasnya. Sebuah sinergi yang menggambarkan bahwa politik bukanlah semata tentang retorika, tetapi juga tentang gerak langkah dan keputusan strategis yang mengubah arah aliran kekuasaan. Dalam purnama politik yang berkilauan, Presiden Jokowi dengan gemilangnya telah menghadirkan satu babak baru dalam pertunjukan ini. Dukungannya yang tulus dan tak terbantahkan kepada Prabowo telah membuka bab baru dalam sejarah persaingan politik. Terbentuknya koalisi kuat yang menghimpun kekuatan Gerindra, Golkar, PKB, dan PAN membuktikan bahwa tangan-tangan halus Presiden telah merajut benang-benang aliansi yang menghubungkan mata rantai politik. Meskipun politik sering digambarkan sebagai dunia yang syarat manipulasi, dalam kasus ini, kejelasan tindakan Presiden menjadi bintang yang bersinar di tengah kegelapan. Bahkan, beberapa ketua umum partai yang tergabung dalam koalisi tidak ragu untuk mengakui peran Presiden dalam pembentukan koalisi besar ini. Mereka membenarkan bahwa langkah-langkah Presiden telah menjadi pendorong penting dalam menggalang kekuatan politik yang solid. Sementara itu, di sudut lain panggung, pendukung Ganjar tampak sibuk merumuskan klarifikasi atas situasi ini. Namun, dalam hening yang tercipta, pesan diam dari Presiden telah jauh melampaui kata-kata. Melalui gerakan kecil dan sorotan yang terfokus, publik telah mampu membaca antara garis-garis kebijakan dan menghayati alur perubahan dalam gelombang politik. Sang Presiden dengan kecermatan yang tak terduga telah meninggalkan jejak yang mengarah pada suatu arah baru, seperti lukisan dengan goresan-goresan halus yang membentuk gambaran besar. Dukungan Presiden untuk Prabowo menggambarkan peta politik yang berkembang. Keindahan terletak pada kompleksitas pesan tersirat dan kebijaksanaan yang terselip di balik setiap langkahnya. Kita, sebagai penonton dalam pementasan ini, menjadi saksi akan kejelian dan ketajaman Presiden dalam memainkan kartu politiknya. Pada akhirnya, cerita ini mengingatkan kita bahwa politik adalah seni yang memainkan nada dan warna yang berbeda dalam orkestra kehidupan. Di dalamnya ada pesan-pesan yang tak terucapkan secara langsung, namun tersampaikan dengan jelas. Dukungan yang diberikan, aliansi yang terbentuk, dan bahkan ketidakucapan dari Presiden, semuanya adalah bagian dari narasi politik yang penuh makna dan keindahan. Presiden kita orang hebat dalam hal ini. Thank you.
Sampai hari ini beliau berada dalam posisi yang sangat baik ya. Jarang sekali presiden yang akan berakhir di seluruh dunia itu mendapatkan approval rate yang bagus. Jadi Pak Jokowi itu sebenarnya dalam posisi approval rate yang bagus. Karena itulah kita sendiri. Kalau kami sebagai orang Asmat, kami sangat bangga karena dari sekian presiden yang bisa selalu santun terhadap masyarakat, beliau yang bisa sampai tiba di Asmat. Tiba di Asmat sudah 2 kali, ini yang kedua kali. Dan kami sangat bangga. Kalau boleh ke depan presiden-presiden seperti mental yang dimiliki oleh Bapak Presiden itu harus ada. Kalau tidak, itu akan terjadi kesenjangan dalam pembangunan ke depan. Puji dan syukur kita aturkan ke Tuhan Yang Maha Esa. Bapak Jokowi sebagai Roh Kudus, pasti malaikat. Kami Asmat rasa bangga. Rasa bangga dengan kehadiran pembangunan di pedalaman yang terpencil yang terpencil sekali. Ada kabar buruk, tentu saja ada kabar gembira. Sebagai bangsa besar, kita juga perlu untuk menghibur diri kita bahwa approval rating Presiden Jokowi diberitakan oleh LSI telah mencapai 90%. Ini kabar gembira, tidak banyak pemimpin yang bisa mencapai itu, apalagi sekarang dunia sedang dilanda ketidakpastian dan juga rasa tidak suka pada para pemimpinnya. Era sosial media telah melahirkan masyarakat yang sangat kritis pada pemimpinnya. Dan saya membaca hampir semua pemimpin dunia ini approval ratingnya di bawah 30%. Menarik sekali Presiden Indonesia mencapai 90%. Memang kalau kita lihat dari awal tahun hasil surveinya menunjukkan kenaikan terus-menerus dari 70%, 80% dan akhirnya 90%. Mudah-mudahan pada saat pergantian presiden, karena saya yakin presiden masih mempunyai cadangan-cadangan amunisi untuk diledakkan dalam waktu dekat, yaitu peresmian sejumlah fasilitas infrastruktur publik yang akan sangat bermanfaat bagi kita. Setelah Cisandawu jalan tolnya, saya kira akan ada jalan-jalan lain dan juga kereta api yang akan dibuka dan tentu saja ini akan menguntungkan bangsa kita. Terkait dengan dunia baru ini memang tidak mudah. Penduduk sudah mencapai 8,1 miliar, kebutuhan pangan sangat besar dan kemudian terjadi peperangan sehingga kemudian dunia dilanda hyperinflation. Tidak mengherankan kita akan mulai hidup dalam dunia buatan. Karena makanan sudah dibuat makanan buatan, GMO, manusianya juga sudah mulai dipasangin chips di kepalanya. Kita sudah mulai menggunakan robot, bahkan orang-orang Jepang sudah mulai menikah dengan robot. Tadinya hanya sekedar boneka, sekarang kemudian dikasih software di dalamnya yang bisa berbicara dan bisa cemburu pada manusia. Bisa dibayangkan dunia baru ini seperti apa? Yang jelas sampah semakin banyak, laut semakin dipenuhi oleh sampah sama plastik dan kita harus menjaganya. Karena pemimpin di masa depan itu tidak hanya menyangkut soal popularitas, tetapi juga bagaimana menangani efek perubahan iklim ini. Jangan lupa sebentar lagi kita akan memasuki era hari-hari ini nih, yaitu era yang disebut Super El Nino, bencana kekeringan dan sebagainya. Mudah-mudahan tidak terjadi peristiwa jungkir balik politik dengan adanya bencana kekeringan yang tentu saja mengkhawatirkan. Jangan lupa, Kalimantan itu di bawahnya ada batu bara, jadi kalau tanahnya retak, oksigen masuk, bisa terbakar dia. Jadi kita harus jaga bersama-sama. Approval rating, sekali lagi, kok bisa presiden bisa mencapai 90%? Sebelum sampai ke sana, saya bertanya kepada ChatGPT. Sayangnya ChatGPT hanya mampu menjawab sampai tahun 2021. Lalu saya tanya pada Google Bard, karena Google Bard ini walaupun tidak secerdas ChatGPT bagi sebagian orang, tapi dia bisa menjawab sampai tahun 2023. Google Bard ini juga menunjukkan bahwa approval rating Presiden Jokowi tahun 2023 ini tertinggi di dunia. 76,8%, jauh di atas Narendra Modi, Perdana Menteri India yang 70%. Dan kemudian ditenggarai oleh para pemimpin lain yang skornya di bawah 50%. Tahun 2022 juga beliau tertinggi 72%, tapi tidak berbeda jauh dengan Narendra Modi. Saya pikir Modi akan naik terus sesuai dengan hasil survei yang diberikan oleh Morning Consultant. Morning Consultant juga menunjukkan bahwa di dalam Google Bard ternyata acuannya adalah juga kepada LSI, bahwa dengan LSI angkanya lebih tinggi lagi, yaitu 76,8% tadi menjadi 90%. Tentu saja ada sejumlah politisi yang berada di oposisi mengatakan itu adalah survei propaganda. Tidak bisa juga menyenangkan semua orang, tetapi kalau saya baca New York Times
Pada bulan November tahun 2022, New York Times sudah memprediksi bahwa ini adalah presiden yang sangat luar biasa. Ditemukan bahwa Presiden Jokowi adalah presiden pertama, pemimpin ASEAN pertama atau Asia pertama yang berani pergi ke Ukraina yang tengah dilanda pertempuran hebat, tetapi juga datang ke Rusia demi mencegah terjadinya inflasi tinggi di Indonesia dan sejumlah negara lain. Hanya 4 bulan setelah terjadi perangan itu, New York Times kemudian membaca presiden melihat bahwa kebutuhan masyarakat dunia yaitu tepung terigu terhambat, dan Indonesia para petaninya juga komplain karena bahan baku pembuatan pupuk juga terhambat, diblokade oleh kapal perang dari Rusia, tidak bisa keluar. Presiden Jokowi melobi dan kemudian memberikan bantuan kesehatan kepada masyarakat Ukraina dan menemui Presiden Putin. Tidak banyak presiden yang berani datang seperti itu, dan oleh karena itulah New York Times menyebutkan besar kemungkinan Jokowi akan diusulkan menjadi calon penerima hadiah Nobel perdamaian. Itulah percakapan pada akhir tahun 2022. Tetapi juga di beberapa media disebutkan bahwa Presiden Jokowi dianggap sukses ketika memimpin dalam G20 dan melaksanakan perhelatan besar di Pulau Bali. Bahkan pada saat itu timbul perdebatan, ini yang diundang Putin atau Joe Biden. Dan Putin kemudian mengatakan akan datang kalau kondisi memungkinkan. Tapi Joe Biden datang. Presiden kemudian menggunakan kesempatan untuk mempertemukan antara Joe Biden dengan Xi Jinping. Karena dikhawatirkan perang akan bergeser ke Asia dan akan menimbulkan kerugian sangat besar. Minimum tentu saja dibutuhkan adanya dialog antara kedua bangsa. Bisa dibayangkan sekarang Amerika sudah mulai membangun pangkalan pertahanan di sejumlah negara dan kemungkinan besar akan mengambil resources dari negara-negara itu untuk mensuplai kebutuhan perangnya. Dan bisa dibayangkan nanti seperti apa wajah Asia. Kita tentu harus menghadapinya dengan pendekatan-pendekatan baru sebagai pertahanan wilayah. Saya ingin mengutip apa yang dikatakan oleh Dacian Stokes, seorang penulis di Amerika, yang mengatakan bahwa one of the most important qualities of a president, kualitas atau karakter terpenting dari seorang presiden adalah kemampuannya to inspire kita semua, to bring people together, untuk membawa kita semua dalam suatu tujuan yang sama. Bukan kepada calon-calon pemimpin yang kerjanya adalah memecah belah dan hanya membuat partai untuk membangun kekuatannya sendiri yang tidak bisa bergabung. Saya kira approval rating ini tidak terlepas dari apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ketika dia merangkul juga pimpinan partai yang kemudian kalah atau dikalahkan dan kemudian akhirnya membangun bersama-sama. Terbukti apa yang dikatakan oleh LSI, 36% pendukung yang memberikan approval rating pada Pak Jokowi ini adalah berasal dari partai sebelah yang dikalahkannya. Bagaimana dengan rating-rating yang lain? Tentu saja setiap kali kita membaca ini semua kita juga bingung karena ternyata ada rating-rating lain. Misalnya saja Lowy Institute itu juga menemukan dan mengeluarkan angka yang tertinggi approval ratingnya menurut Lowy Institute adalah Joe Biden. Ini juga lucu-lucuan barangkali ya. Sedangkan Jokowi approval ratingnya hanya sekitar 30-33%, kurang lebih seperti itu. Dibandingkan dengan Narendra Modi itu sekitar 38%. Kemudian juga Perdana Menteri Jepang lebih tinggi, padahal di Jepang sedang bergejolak dan masyarakatnya dilanda ketakutan kalau terjadi perang. Bahkan supply makanannya, ikan-ikan hasil lautnya mulai tidak mau dibeli negara tetangga ketika Jepang akan melepas sisa air dari pembangkit nuklirnya. Jadi sangat mengkhawatirkan bangsa-bangsa di sekitarnya. Ada satu hal yang menarik ketika saya tanya pada Google Bard. Approval rating yang besar ini disebabkan karena presiden kita itu adalah down to earth, turun ke bawah dan memang memahami persoalan yang dihadapi oleh rakyatnya. Jangan bicara di awang-awang, terlalu teoritis dan tidak paham keadaan di lapangan. Seringkali kita hidupnya seperti itu, bukan? Kemudian Presiden Jokowi menurut Google Bard adalah memiliki sense of authenticity. Saya senang sekali bicara tentang authentic, pemimpin yang authentic, yang genuine. Apa sih genuine? Asli, tidak dibuat-buat. Pemimpin yang ya pada waktu baru mulai kan beliau ditertawakan bahasa Inggrisnya seperti itu, pelangga progo, ya tapi itu genuine lah seperti itu. Memang aslinya beliau seperti itu, tetapi beliau learning dan beliau tetap turun ke lapangan. Pemimpin terbaik adalah pemimpin yang selalu berada dan menaruh hatinya bersama dengan rakyat. Google Bard juga mencatat beliau juga termasuk pemimpin yang berhasil menekan inflasi. Memang dunia tengah dilanda hyperinflation, jadi demand pasti akan jauh lebih besar daripada supply. Nah, penduduknya sudah 8,1 miliar, naik terus dari masa ke masa. Tapi daya dukung bumi ini kan tidak bertambah. Ketika penduduk bertambah, bumi ini kan tidak tambah lebar. Yang terjadi yang tambah luas itu adalah gurun pasir tambah luas,
deforestasi terjadi, kemudian banyak daratan tenggelam, kemudian lautan dipenuhi sampah, dan kemudian terjadi pemanasan global. Tentu saja supply terbatas dan manusia harus menciptakan produk-produk buatan. Nah, terkait dengan itu semua, tantangannya memang tidak mudah. Coba saya lihat perbandingan inflasi antar negara dan tingkat pengangguran. Indonesia tingkat inflasinya sepanjang tahun 2023 ini sekitar 4,3%. Kita bandingkan dengan Filipina yang katanya juga ekonomi mulai baik, tapi inflasi 6,1%, Thailand 7,1%, bahkan India 7,8%, walaupun pertumbuhan ekonominya lebih baik dari kita. Yang amazing memang adalah beberapa negara tetangga kita yang lain. Vietnam itu inflasinya hanya 3,3%. Perhatian Vietnam pada pertanian harus diacungi jempol, demikian pula ketika mereka menggerakkan industrinya, mass productionnya luar biasa. Dan Vietnam ini selain itu juga berhasil menekan pengangguran jauh lebih baik dari negara kita, 2,9%. Pengangguran di negara kita masih sekitar 5,3%. Tapi negara lain juga memiliki tingkat pengangguran yang tinggi. India juga 7,8% sama dengan inflasinya. Dan tentu saja ada negara yang tingkat pertumbuhan penduduknya turun, tetapi juga penganggurannya juga turun, yaitu Singapura sekitar 2,1%. Not bad. Tentu saja kita masih punya banyak PR, jangan bersenang-senang. Masalah pemberantasan korupsi. Oke guys, kelompok oposisi dan para pembenci Presiden Jokowi pasti merasa sakit hati ketika mendengar approval rating dari seorang Presiden Joko Widodo saat ini mencapai 90%. Saudaraku sebangsa dan setanah air, inilah kehebatan yang dimiliki oleh seorang Presiden Joko Widodo. Presiden yang di mata rakyat jelata adalah pemimpin terbaik saat ini. Presiden yang tidak pernah mengenal lelah memperjuangkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Myanga sampai Pulau Rote, Jokowi sudah menapak kakinya. Jokowi sudah berkunjung ke rakyatnya. Dia sudah mengenal rakyatnya lebih dekat. Itulah hebatnya dari seorang Presiden Joko Widodo dan tidak pernah dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya. Inilah pembuktian bahwa seorang Presiden Joko Widodo adalah pemimpin yang begitu bijaksana, pemimpin yang begitu bertanggung jawab, pemimpin yang mampu untuk mengayomi bangsanya, untuk menjaga rakyatnya. Joko Widodo pernah berkata bahwa saya sebagai presiden adalah bapak, tetapi rakyat saya adalah anak-anak saya. Inilah bukti cinta yang bisa ditunjukkan oleh seorang Presiden Joko Widodo kepada kita semua. Saya yakin dan percaya bahwa kita rakyat Indonesia pasti sangat mencintai Bapak Presiden Joko Widodo. Yang tidak mencintai Bapak Presiden Joko Widodo, yang selalu nyinyir dengan Bapak Presiden Joko Widodo adalah mereka-mereka yang saat ini merasa sakit hati, merasa frustrasi, merasa pikirannya sudah tidak waras, merasa dirinya tidak berguna lagi, sehingga mereka selalu mencari hal-hal untuk membuat kegaduhan dan kehebohan di bangsa ini. Kita tahu siapa mereka. Mereka hanyalah segelintir manusia. Mereka hanyalah segelintir orang. Mereka hanyalah sekuku hitam. Orang-orang di bangsa ini yang selalu membuat kericuhan, yang selalu membuat kegaduhan agar menjadi heboh, agar menjadi panas, agar bisa memprovokasi orang-orang lain untuk membenci Bapak Presiden Joko Widodo. Tetapi saya yakin dan percaya rakyat Indonesia sudah sangat waras. Rakyat Indonesia sudah sangat cerdas. Mereka mampu untuk membedakan siapa yang benar dan siapa yang salah.
Siapa yang telah berjuang untuk rakyat dan siapa yang hanya bertebar narasi semata. Saudara, pemilu 2024 sudah ada di depan mata. Tak pernah bosan, saya selalu mengingatkan kepada kita semua bahwa mari kita gunakan akal sehat kita untuk menentukan figur pemimpin yang tepat. Gunakan suara hati kita agar kita bersama-sama untuk bertanggung jawab untuk memilih pemimpin yang mampu untuk mengayomi dan mensejahterakan bangsa ini dari 2024 sampai 2029 nanti. Mungkin itu saja tanggapan singkat saya. Saya naik dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Dan dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata saya yang tidak berkenan di hati sanak saudara semuanya. Salam hormat, salam NKRI. Bapak Presiden yang terhormat serta hadirin yang kami muliakan, sebagai catatan terakhir kami Pak, ada 3 hal yang perlu kami suarakan kepada Pak Jokowi. Yang pertama, kami keluarga besar Gamki mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Jokowi yang tanpa mengenal lelah memberikan hati, pikiran, tenaga dan diri untuk kepentingan rakyat Indonesia, membangun Indonesia dari Merauke sampai Sabang, dari Miangas sampai Rote. Walaupun Bapak dicaci, dihujat oleh orang yang membenci Bapak, tapi Bapak tidak pernah balas membenci. Bapak tetap melangkah ke depan, tetap tersenyum, menyapa rakyat dengan kehangatan. Itu yang bagi kami iman Kristen Pak, ditampar pipi kiri, itu diberikan pipi kanan. Bapaklah yang menjadi inspirasi kami Pak. Hari ini bagi Gamki adalah momen yang sentimental Pak, momen yang menyentuh perasaan, karena mungkin tidak ada lagi momen lain bagi Gamki untuk bisa bertemu secara langsung dengan Bapak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia. Dengan penuh hormat dan kasih, izinkan kami sekali lagi Pak, mewakili keluarga besar Gamki mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden. Yang kedua, kami sangat berharap pembangunan yang dilakukan di masa kepemimpinan Bapak akan dilanjutkan oleh pemimpin berikutnya Pak. Kami sangat berharap Presiden Indonesia selanjutnya adalah pemimpin yang memiliki nilai-nilai seperti Bapak, berani, bernyali, inklusif dan toleran, memiliki visi yang jelas dan berani mewujudkannya, membangun Indonesia sentris, rendah hati, tidak baperan Pak, tidak otoriter juga. Itulah ciri-ciri pemimpin yang kami harapkan. Kami sangat berharap Pak, siapapun presidennya nanti harus memiliki nilai-nilai kepemimpinan seperti Pak Jokowi dan harus melanjutkan pembangunan positif yang dilakukan oleh pemerintah sekarang. Dan yang terakhir Pak, sebagai pemimpin dari seluruh rakyat Indonesia, kami sangat berharap Bapak Presiden dapat memberikan tongkat estafet kepemimpinan Pak kepada pemimpin yang tepat, pemimpin yang memiliki visi, berani dan bernyali, pemimpin yang dipercaya rakyat, yang siap berlari maraton mencapai kemajuan, pemimpin yang benar-benar mendengar suara rakyat, tahu apa yang menjadi aspirasi rakyat dan menjalankan keinginan rakyat. Maka di tempat ini Bapak Presiden, seperti yang kami sering diskusikan dengan senior kami tadi Bang Ara Sirait, kami sampaikan kepada Bapak Presiden, Gamki setia melangkah bersama Presiden Jokowi. Gamki siap mengikuti kemana arah Pak Presiden dan kemana Pak Jokowi melangkah, kami akan berada bersama Bapak. Karena kami yakin Pak, apa yang Bapak lakukan saat ini itu bukan untuk kepentingan Bapak, bukan untuk kepentingan orang per orang, melainkan kepentingan untuk kami generasi muda Pak. Di sisi Bapak ada 3 anak muda, di sisi Pak Gubernur, Pak Panglima ada 3 anak muda milenial. Itu adalah bagaimana 2045 nanti adalah zaman di mana kami akan menggantikan pemimpin-pemimpin sekarang. Itu yang menjadi tanggung jawab kami Pak.